Pemirsa, bagaimanakah kondisi pengungsian di wilayah Jawa Tengah saat ini? Sudah bergabung pelaksana tugas Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Syafruddin, langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Syafruddin. Selamat sore, Mbak Sylvia. Pak Syafruddin, berapa jumlah pengungsi Gunung Merapi di wilayah Jawa Tengah sampai hari ini, Pak? Sampai sore ini yang kami terima ada 1.506, terbanyak dari Magelang. Ini dari Boyolali juga sudah mengalami kenaikan juga. Oke, mereka ini tersebar di berapa titik pengungsian, Pak, sejauh ini? Di Magelang ada 4 titik pengungsian, di Boyolali ada 2 titik pengungsian, di Klaten juga ada 2 titik pengungsian. Oke. Dan tempat pengungsian yang digunakan kebanyakan ini merupakan apa, Pak? Aula besar atau bagaimana? Jadi sementara ini yang sudah diungsikan adalah kelompok rentan. Kebetulan baru saja tadi kita lihat tempat pengungsian sementara di Desa Telogolele dan Desa Kelakah. Mereka ditempatkan pada aula. Dalam aula juga dibikin sekat sama seperti di Kabupaten Malang. Baik. Pengungsiannya ada sekat-sekatnya itu. Oke. Pak Syafruddin, sejauh ini apakah kebutuhan pengungsi tercukupi? Sudah tercukupi, karena dari masing-masing BPBD di 3 kabupaten juga sudah menyiapkan logistik untuk para pengungsi. Oke. Lalu bagaimana, Pak, dengan penerapan protokol kesehatan di pengungsian? Ya, salah satu upaya penerapan protokol kesehatan adalah pembuatan petak-petak, gitu ya, sehingga diharapkan bisa menjaga physical distancing. Masker juga sudah menjadi satu kewajiban bagi para pengungsi. Selain itu juga di depan-depan tempat pengungsian dipasang tempat cuci tangan, termasuk juga termogan untuk mendeteksi suhu para pengungsi. Oke. Apakah ada lokasi khusus atau sekat khusus yang dibuat, Pak, untuk mereka kelompok rentan yang saat ini tinggal di pengungsian seperti orang lanjut usia, ibu hamil, balita? Apakah ada lokasi khusus untuk mereka di tengah banyaknya orang yang ada di pengungsian? Jadi sementara ini yang diungsikan adalah kelompok rentan, lansia, ibu hamil, anak-anak, balita, ibu menyusui. Jadi mereka sekarang di dalam pengungsian juga dikotak-kotakan, dibikin kotak ya, sehingga mereka bisa menjaga physical distancing. Dari satu kotak, satu keluarga, satu kotak, satu keluarga. Oke. Untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari bagaimana, Pak? Ya, untuk makan mereka jadi sudah dibuka dapur umum. Tadi seperti baru saya lihat di Kelakah, di Telogolele, dapur umum dikerjakan oleh ibu-ibu dari masyarakat juga, terus dari ibu PKK, dan juga tadi baru saja masuk dari Brimob yang di Desa Telogolele. Semua bersatu padu untuk menyiapkan makanan di dapur umum untuk para pengungsi. Oke. Bagaimana dengan mereka yang masih bertahan di rumah masing-masing, Pak? Apa strategi untuk mereka? Ya, untuk mereka yang saat ini masih ada di rumah masing-masing, mereka sudah siap jika sewaktu-waktu Merapi mengalami eskalasi lebih tinggi lagi, mereka sudah siap karena sebagian dari mereka juga sudah diungsikan. Oke. Bagaimana rencana mitigasi atau strategi evakuasi yang akan dilakukan oleh BPBD bila mana eskalasi Gunung Merapi ini semakin terjadi, Pak? Jadi tempat-tempat pengungsian, baik di Klaten, di Boyolali maupun di Magelang, punya desa pasangan. Dari desa-desa terdampak sudah dipasangkan dengan desa-desa penampung yang disebut dengan sister village. Jadi mereka akan dievakuasi
dari desanya menuju desa-desa yang memang aman, yang sudah disiapkan. Seperti dari desa Grinjing ke desa Diangan. Gitu. Dari Klakas di Boyolali diungsikan ke desa Gantang di Sawangan di Magelang. Itu sudah didesain seperti itu. Termasuk tadi kita lihat desa Klakas, ambulan desa Gantang, Kecamatan Sawangan juga sudah standby di tempat pengungsian di desa Klakas. Oke. Di desa pendamping atau sister village ini Pak, mereka akan tinggal di mana? Apakah memang sudah disiapkan juga tempat-tempat pengungsian di sister village tersebut atau akan konsepnya mereka akan tinggal bersama dengan warga lainnya? Ada yang nanti di tempat penampungan seperti di balai-balai desa yang sudah dibuat sekat-sekat, ada juga nanti family to family. Jadi dari family to family. Jadi di tempat desa sister village-nya pun mereka bisa dipasangkan dengan keluarga-keluarga tertentu. Oke, sejauh ini Pak dalam proses evakuasi warga yang tinggal di sekitar daerah Gunung Merapi, apakah ada kendala tertentu misalnya ada warga yang tidak mau diungsikan? Sementara ini sih masyarakat karena ini yang kelompok rentan sudah siap, sudah mau semua untuk diungsikan. Ya. Oke. Rencana berikutnya Pak, apalagi yang akan disiapkan oleh BPBD untuk bisa mengantisipasi dampak yang akan terjadi jika sewaktu-waktu terjadi aktivitas Gunung Merapi yang semakin meningkat lagi? Jadi kita akan siapkan pertama adalah tempat-tempat evakuasi atau karena kejadian ini bersamaan dengan pandemi, gitu ya, sehingga perlu dibuka juga tempat-tempat evakuasi baru dari desain yang sebelumnya. Hingga kemarin Pak Gubernur juga menyampaikan sekolah-sekolah bisa digunakan untuk pengungsian demi untuk menjaga physical distancing dan melaksanakan protokol kesehatan. Oke. Sekolah-sekolah akan dialihfungsikan sebagai tempat penampungan ya Pak? Iya. Oke, bagi warga yang juga memiliki mata pencaharian di sekitar Gunung Merapi Pak, bagaimana BPBD akan menggantikan hal tersebut atau adakah aktivitas tertentu yang akan dibuat untuk warga selama mengisi waktu mereka di pengungsian? Iya, ya ada misalnya sekarang terkait dengan ternak ya, ternak juga sudah ada untuk pengungsian ternak. Sudah disiapkan juga karena ternak mereka juga kalau mengungsi ternaknya juga harus diungsikan gitu. Itu juga sudah disiapkan untuk tempat-tempat kandang komunal yang digunakan sebagai tempat untuk evakuasi ternak masyarakat. Oke. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Prime Time News. Pak Syafruddin, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah telah bergabung di Prime Time News hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.